Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 520. Nah, di sini kita masih melihat pertarungan antara klan Lo yang diserang oleh berbagai musuh dari kekaisaran, entah juga dari luar kekaisaran. Yang mana emang klan Lo ini udah menjadi suatu perlindungan di setiap klan yang udah dikhianati oleh kaisar ya. Kalian bisa lihat sendiri chapter-chapter sebelumnya. Yang di chapter ini juga nanti kita akan melihat Gu Santong ya beraksi melawan para musuh-musuhnya di masa lalu nih ya. Nah, si Jovan ini kemana kalau kalian tanya? Ya pastinya memulihkan diri serta apa namanya? Sorry lagi pilek. Serta lagi sedang membuat rencana taktik lah ya untuk menghancurkan musuhnya yang ini. Makanya Gu Santong turun tangan di sini untuk melawan beberapa musuh-musuhnya, entah itu dari Kaisar Beast, Kekaisaran Beast, sama satu lagi tuh dari petapa tua yang kekuatannya emang udah di ranah inti jiwa apa gitu. Dan si satu lagi yang kembar itu judulnya apa ya? Judulnya iya, yang bumi dan langit. Nah pokoknya dia dijulukinya seperti itu. Nah di sini pun kita melihat nih adu kekuatan antara si anak buah atau anggota dari si Dugu ya yang udah meninggal itu, yang melawan benar-benar bisa berhadapan lah, saling berhadapan lagi untuk membahas. Sorry guys, kepotong ya. Aduh, lagi enak badan nih. Ya, kita lanjut lagi aja deh ya. Nah, di sini yang tadi sebelum gue bilang pertarungan antara pembalasan dendam juga nih antara klan Dugu anak buahnya melawan salah satu rivalnya yang dari dulu dari kekaisaran lain yang dari klan Beast. Nah, di sini mereka kemungkinan satu lawan satu ya. Sedangkan si Gu Santong melawan beberapa orang ya, lebih dari 3 kalau nggak salah ya. Yang 2 orang itu dijuluki bumi dan langit, yang satu lagi pakai topeng ya. Kalian tau lah ya, sebelumnya gue gambar yang sebelumnya tuh ya, sekarang tuh yang gue gambar malah tuh ya. Maksudnya gue bikin ilustrasinya yang tinggal pewarna aja nih di sini. Nah, di sini berarti kalau 3 lawan 1 sepertinya karena Gu Santong ini kekuatannya udah bukan dari dulu, maksudnya udah berkembang lebih besar lagi menjadi naga kilin, malah bisa berubah menjadi naga. Kemungkinan Gu Santong gak akan terlalu terdesak ya melawan mereka bertiga ya, meskipun mereka bertiga pun sekarang udah ada di ranah yang kemungkinan agak susah juga, maksudnya agak kuat lah ya di masa lalu mereka nih ya. Seperti mereka punya masa lalu yang dimana dulu tuh Gu Santong kenapa alasan bisa ngebantu kekaisaran ya karena ini mereka kayak adu kekuatan siapa yang menang atau apa gitu ya. Pokoknya di situ tuh Gu Santong terkena jebakan kaisar guys ya, yang harus mengorbankan beberapa orang lah ya, beberapa orang kekuatan di ranah visi dewa atau apa tuh, meskipun nggak bisa ngalahin si Gu Santong, tapi di situ Gu Santong kayak apa ya, terkena jebakan dan akhirnya dia nurutlah ikut perjanjian kaisar yang dimana dia harus melindungi anggota kerajaan untuk beberapa tahun ke depan, entah itu 100 tahun atau 10 tahun, 20 tahun, gue juga nggak tahu ya, itu perjanjian mereka. Nah, di sini pun mereka mulai berhadapan antara kekuatan naga yang baru ya, kekuatan naga merahnya si Gu Santong melawan 3 orang yang benar-benar emang menurut gue juga udah lebih kuat dari kemarin. Nah, di sini kenapa bisa mereka menanding Gu Santong? Menurut gue sih karena kerjasama mereka ya. Kalau 1 lawan 1 kemungkinan nggak bisa. Apalagi teknik yang si topeng ini nih ya, yang gue gambar ini tekniknya itu agak sedikit ribet karena dia menggunakan teknik jiwa yang kalau dipukul, ditendang pun ya nggak ada gunanya gitu. Ngerti kan? Nggak ada gunanya tuh, kayak tetap aja dia bisa kembali ke semula. Cuman ada cara untuk mengalahkan si topeng ini ya, si jiwanya. Waktu itu di chapter berapa gue lihat si Jovan dengan kekuatan juga memakai inti jiwa, dia hampir
ngebunuh si topeng ini, tapi dianya kabur. Nah, kemungkinan si Gun Santong ini juga udah tahu nih kelemahan si topeng ini guys ya, yang menggunakan kekuatan jiwa. Nah, jadi kekuatan jiwa itu menurut gue kayak kekuatan dia bisa berubah jadi makhluk yang kayak hantu, ngerti nggak? Bukan manusia, bukan hantu juga sebenarnya, di tengah-tengah. Tapi kekuatannya itu ditendang, ditonjok pun dia tetap kayak nggak ngerasain apa-apa, kayak tembus gitu ya. Kalau hantu gimana tuh? Kalau setan kalau ditonjok kan nggak akan tembus kan, nggak berguna kan, atau hilang, atau di mana, bisa nembus tanah, bisa nembus barang-barang. Nah, kekuatannya itu sama seperti itu. Nah, di sini mau nggak mau Gus Santong pun harus memakai teknik yang sama seperti ayah angkatnya si Jongvan. Nah, makanya di sini kemungkinan si Gus Santong nggak akan terlalu terpojok, kecuali karena Gus Santong ini masih polos ya, takutnya dia dibohongin lagi atau dikibulin lah ya sama si mereka bertiga nih, karena mereka bertiga kan orang pintar-pintar, licik-licik juga termasuknya ya kan. Nah, kali aja di sini Gus Santong bakal kejebak, tapi karena sekarang udah ada Jongvan di sisinya si Gus Santong. Nah, si Jongvan ini kan udah memikirkan kedepannya Gus Santong itu gimana kalau ngadapin musuh, dia tekniknya kayak gimana, orangnya gimana. Mungkin aja dia udah dikasih tahu di sebelumnya, jangan pernah ibaratnya kalau terhasut sama kata-kata mereka atau hal-hal lain lah ya. Dan itu menjadi presentasi kemenangan Gun Santong nanti sekitar 70%-an, 75-an ya menang, kecuali ada pihak luar yang ngebantu mereka nih, seperti tetua-tetua yang ranah kekuatannya kayak yang tadi tuh mereka tiga mereka tuh yang kemarin ngelawan Jongvan di chapter sebelumnya. Ya kan, kalian tahu Jongvan terdesak sampai berdarah, padahal udah keluarin api biru, tetap aja nggak mempan. Nah, baru gue yakin Gus Santong bakalan kayak terdesak. Tapi kalau di sini kalau cuma ngelawan bertiga mah nggak akan sih, menurut gue nggak akan sampai terluka parah Gus Santong ya. Kemungkinan kayak lecet-lecet dikit lah. Apalagi dia aja belum ngeluarin mode naganya, naga merah yang raksasa. Nah, dia kan udah di upgrade tuh kekuatannya kan, sama siapa tuh namanya, gue lupa, gurunya Jongvan juga yang udah jadi gurunya Jongvan ya. Nah, udah di upgrade kekuatannya, kemungkinan mereka semua tuh nggak ada apa-apa di mata si Gus Santong ini. Nah, sedangkan Jongvan di mana? Jongvan masih kayak mengulur waktu ya. Dia tuh mengulur waktu, seperti mengulur waktu menunggu kedatangan orang lain. Entah itu nanti orang yang bisa ngebantu Jongvan buat ngelawan atau menandingi beberapa tetua yang udah di ranah visi dewa itu, atau yang bisa menghancurkan seluruh kekaisaran yang membantu dia gitu. Nah, tapi kita lihat dulu, mungkin di chapter-chapter nanti bakalan ditunjukin cluenya siapanya ya kan, wajahnya seperti apa, karakternya seperti apa, ya bakal ketahuan, oke? Nah, di sini gue sisa tinggal mewarnai aja. Jadi kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi ya kan, mau bikin karakter, mau bikin website, aplikasi, desain-desain yang dimana nanti bisa menghasilkan uang, bisa langsung follow IG gue atau YouTube gue, subscribe. Oke, cukup sampai sini dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.